jujur aja ada beberapa pasien itu yang dicetuskan oleh stres. Jadi pada saat kita stres itu ternyata imunitas kita terganggu dan itu bisa mencetuskan sebagai salah satu faktor pencetus yang bisa memicu kekambuhan pada pasien alopecia areata. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Edelyn dan teman saya Angelin dalam podcast Malang Live. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang alopecia areata, gejala, mengobati, dan pencegahan bersama narasumber dari Dr. Sasi Purwanti, SPDVE, FINSDV, dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika, RSI Unisma Malang. Langsung aja yuk kita sapa Dr. Sasi. Assalamualaikum Dr. Sasi. Waalaikumsalam. Boleh disapa dulu yuk dokter ke Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, apa kabar? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan pertama nih ya dok. Bisa dijelasin nggak sih dok, apa itu alopecia areata? Mungkin teman-teman di rumah juga masih asing nih ya sama istilah medis yang satu ini. Ya, alopecia areata sebenarnya salah satu kelainan pada rambut yang ditandai dengan adanya kebotakan setempat. Oke. Jadi memang ada beberapa jenis, tapi secara umum kalau dari terminologinya, dari arti namanya, maka alopecia areata adalah kebotakan yang terlokalisir pada area tertentu gitu. Terlokalisir. Nah, untuk alopecia areata ini kan penyakit yang menyebabkan rambut di kepala menjadi rontokan ya dok. Apakah kerontokannya tuh hanya berada di area kepala saja? Alopecia areata ini memang sebagian besar terjadi pada kepala karena memang area terbanyak pada bagian tubuh kita yang memiliki rambut adalah kepala ya. Tapi memang bisa menyerang seluruh rambut bagian tubuh. Jadi kalau pada area tertentu di kulit kepala ukurannya kecil biasanya alopecia areata. Kalau mengenai seluruh bagian rambut kepala namanya alopecia areata atau alopecia totalis. Kalau mengenai seluruh bagian tubuh bisa alisnya juga, alopecia areata universalis. Berarti nggak cuma di rambut doang, tapi bisa dari alis mungkin ya. Alis kan rambut juga ya. Iya. Maksudnya bukan di area kepala gitu. Ya. Area tubuh yang lain. Nah, untuk gejala nih ya dok, atau ciri-ciri orang yang terkena penyakit alopecia areata itu seperti apa sih dok? Mungkin dari ciri fisiknya atau dari non fisiknya gitu dok? Yang jelas sebenarnya mungkin saya luruskan sedikit kali ya. Kalau alopecia areata itu sebenarnya kalau dibilang penyakit mungkin enggak juga ya. Karena kalau orang kena alopecia areata dia masih bisa beraktivitas seperti orang normal, hanya saja di rambutnya ada kelainan. Mungkin lebih tepatnya kelainan ya. Kelainan. Ya, yang paling kelihatan area pitak atau botak kecil gitu ya di bagian tertentu di rambut kepala. Itu kalau areanya kecil yang kena gitu ya. Jadi botak atau mungkin pitak kalau orang awam bilang di area tertentu di bagian kepala. Kemudian permukaan kulitnya halus, licin, tidak ada rambut scar, tidak ada jaringan parut. Lalu, nah kalau misalkan mengenai seluruh area kepala ya bisa botak semuanya gitu. Dan kalau misalkan terjadi yang di seluruh tubuh, alisnya pun hilang. Kalau untuk faktor-faktornya ini apa aja ya dok yang menyebabkan alopecia areata ini? Alopecia areata ini dasarnya adalah suatu kelainan autoimun. Autoimun. Jadi ya autoimun itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang diri kita sendiri. Dalam hal ini dia menyerang folikel rambut atau akar rambut, sehingga rambutnya lepas dengan sendirinya. Kalau untuk faktor penyebabnya sebenarnya sih faktor utamanya genetik. Jadi ada faktor genetik yang ikut berperan di situ. Walaupun mungkin
sebenarnya faktor genetiknya tidak sama atau kecenderungan genetiknya berbeda. Misalkan nih orang tuanya atau saudaranya atau saudara dekatnya ada yang mengalami penyakit autoimun, mungkin di kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, atau mungkin kena lupus. Oh. Nah, saudaranya yang lain kena alopecia areata, Oh. gitu. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda, Ini tapi memang genetik. ada kecenderungan genetik. Oh, kalau kemungkinannya itu besar atau kecil nggak sih dok untuk seseorang yang punya kelainan alopecia areata ini menurunkan ke keturunannya gitu dok? Ada kemungkinan. Ada kemungkinannya. Iya. Untuk persentasenya saya belum bisa memastikan ya, Oke. karena memang penelitian tentang alopecia areata ini masih terus berkembang. Penyebab pastinya juga belum bisa dipastikan. Oke. Akan tetapi banyak sekali faktor pencetus. Salah satunya bisa terjadi karena infeksi. Jadi bukan penyebabnya infeksi ya, Iya. pencetusnya. Jadi bisa infeksi sitomegalovirus, kemudian ada juga yang mengatakan infeksi virus influenza, Oke. atau berkaitan dengan penyakit autoimun yang lain. Contohnya tadi autoimun pada kelenjar gondok yang tadi Iya, sudah yang saya itu. sampaikan. Ada juga asma atau systemic lupus erythematosus. Nah itu bisa juga disertai atau mungkin ada kecenderungan pada anggota keluarga yang lain untuk mengalami alopecia areata. Oke. Kalau untuk alopecia areata ini tuh ada tingkatan atau jenisnya gitu nggak ya? Tadi sudah sempat saya Oh singgung iya, sudah ya. Jadi kalau misalkan di area kecil, Daerah kecil. area kecil itu ukurannya bisa bervariasi ya. Mulai dari saya pernah mendapatkan pasien ukurannya hanya 2 cm diameternya, Oke. kecil. Ada lagi yang lebih besar 5 cm. Ada juga yang kena di sebagian separuh gitu ya, separuh kulit kepala, atau mungkin satu rambut di kepalanya lepas semua Oke. gitu. Nah, berarti untuk yang berkonsultasi itu harus lebih baik pas masih awal-awal saja atau udah sampai sebagian kepalanya gitu? Kadang-kadang nggak bisa diprediksi juga ya. Oh, ya. Kadang-kadang rontok menjadi lepas Oh, semua bisa itu dalam tiba-tiba. waktu singkat. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kan jenisnya ya, kalau kecil namanya alopecia areata, kalau mengenai seluruh rambut di kulit kepala totalis, Totalis. alopecia areata totalis. Kalau seluruh rambut di Universalis. tubuh, alopecia areata universalis gitu. Nah tadi kan katanya ada kaitannya sama autoimun ya dok. Nah itu apa sih bedanya ya dok? Apakah ada perbedaannya atau sebenarnya sama aja sih, ini kayak cuma efek sampingnya doang dari autoimun gitu? Autoimun itu kalau secara garis besar adalah penyakit yang disebabkan karena imunitas tubuh kita yang menyerang tubuh kita sendiri. Oh, Jadi dia oke. salah arah ya. Harusnya kekebalan tubuh itu kan untuk menangkal benda asing ya, Oke. infeksi dari luar. Tapi ini keliru. Jadi dia salah arah, dia menyerang tubuh kita sendiri. Oh oke. Untuk organ yang diserang kan macam-macam. Salah satunya yang di rambut adalah alopecia areata. Kalau kena pigmen ada lagi namanya vitiligo. Tahu yang bercak-bercak Oh, yang putih bercak-bercak itu itu kena tahu. pigmennya. Kemudian kalau kulitnya bersisik ada lagi psoriasis. Kalau kena organ lain juga ada. Dan yang paling sekarang ini lagi banyak memang lupus ya. Oh, Itu juga lupus. salah satu penyakit autoimun. Gitu. Jadi banyak memang. Kalau untuk alopecia areata ini menyerang ke seseorang tuh pas mereka masuki usia berapa ya dok? Untuk usia kalau dari teori tidak bisa dipastikan Oh ya. tidak bisa dipastikan. Karena bisa menyerang semua usia. Semua usia. Oke. Ada pasien yang anak-anak, ada saya pernah mendapatkan pasien usia 55 tahunan juga ada, yang dewasa muda juga ada. Dewasa muda. Dari segala usia berarti dari yang anak kecil pun sampai dewasa Iya. masih ada kemungkinan buat Anak-anak terkena sampai penyakit dewasa, iya. kelainan ini. Oke, nah untuk kebotakan nih dok yang dialami sama penderita alopecia areata ini, apakah bersifat permanen atau masih ada kemungkinan buat tumbuh? Dan kalau misalnya ada kemungkinan buat tumbuh, itu butuh waktu berapa lama sih dok untuk menumbuhkan rambut kembali begitu dok? Secara teori dikatakan bahwa alopecia areata ini tidak merusak akar rambut sebenarnya. Oke. Jadi masih ada kemungkinan untuk tumbuh. Untuk tumbuh. Walaupun bisa berulang lagi.
Oh, bisa untuk terkena bisa lagi. kambuh lagi, Oke. iya. Untuk respon maksudnya, jangka pengobatannya selama ini yang sudah pernah saya tangani memang bervariasi sih ya. Ada yang responnya cepat, dalam waktu 1 bulan sudah menunjukkan hasil, Oke. dan hasilnya, cukup progresif ya. Oke. Ada yang 1 bulan lambat gitu ya, pertumbuhannya lambat gitu, atau area kebotakannya meskipun kecil, rambut barunya itu tumbuh lambat. Oke. Ada lagi yang lebih lama lagi, Hmm. karena rata-rata pertumbuhan rambut itu atau kelainan pada rambut itu tata laksananya juga cukup lama, antara 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Tapi kalau untuk alopecia areata memang responnya bervariasi sih ya. Selama ini yang saya tangani ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya dipengaruhi oleh apa sih dok? Kayak cepat lambatnya tumbuh kembali rambut itu? Sampai sekarang saya rasa kok belum jelas ya Belum jelas. faktornya, Oke. iya. Tapi yang jelas kalau autoimun itu dipengaruhi dengan kondisi fisik atau mental dari penderitanya, karena Oh, memang mental juga termasuk betul ya? iya, Oke. karena jujur aja ada beberapa pasien itu yang dicetuskan oleh stres. Jadi pada saat kita stres itu ternyata imunitas kita terganggu, dan itu bisa mencetuskan sebagai apa namanya, salah satu faktor pencetus yang bisa memicu kekambuhan pada pasien alopecia areata. Oke. Tadi dok kan sempat dibilang kalau misalnya yang kelainan alopecia areata ini bakal mengalami kebotakan yang licin gitu ya. Itu tuh Kulitnya ya, iya. Itu berarti akarnya tuh tetap bakal berfungsi gitu ya dok, walaupun kan harus pori-porinya gitu ketutup gitu Betul, ya. maksudnya licin itu pori-porinya tetap terbuka Oh, tetap sih. terbuka Iya, licin artinya tidak ada bekas luka, karena ada kebotakan yang lain yang mana pada permukaan kulitnya seperti ada bekas luka, jadi ada scar namanya, jaringan parut. Nah itu prognosisnya tidak baik biasanya, dan itu biasanya pada penderita autoimun yang lain, contohnya lupus. Lupusnya. Salah satu ciri khas pada pasien lupus juga bisa terjadi kebotakan, dan tanda khasnya adalah kulitnya mengalami jaringan parut atau scar. Oke. Nah kalau itu susah untuk tumbuh kembali. Oh, susah untuk Iya. tumbuh kembali. Nah, kalau kekurangan vitamin D nih ya dok, apakah yang dapat menyebabkan rambut rontok menjadi salah satu faktor penderita mengalami alopecia areata ini? Kekurangan vitamin D gitu dok? Kekurangan vitamin D, kalau mungkin memperberat iya ya, tapi kalau faktor utamanya adalah autoimunitas. Ditambah lagi sebenarnya untuk memperkuat akar rambut kita itu memang vitamin D salah satu unsur yang diperlukan. Iya, oke. Jadi kalau misalkan dia mengalami alopecia areata, kemudian dia ditambah lagi kekurangan vitamin D, otomatis mungkin akan lebih mudah, rontoknya lebih mudah gitu, dan mungkin pertumbuhan rambut barunya akan lebih Lama ya. sulit, karena dia juga kekurangan atau defisiensi vitamin D gitu. Berarti balik lagi ke autoimun yang tadi tuh Iya ya dok? betul. Kalau untuk pewarnaan rambut atau semi rambut sendiri itu mempengaruhi terjadinya alopecia areata ini nggak ya dok? Karena aku sempat mendengar pengalaman dari teman aku, dia didiagnosis alopecia areata gitu. Dia takut alopecia areata karena dia mulai mengalami perontokan gitu. Jadi aku agak takut juga karena aku termasuk yang suka warna rambut juga. Tidak bisa maksudnya tidak apa ya? Maksudnya tidak bisa di generalisir ya, bahwa mengecat rambut itu sebagai penyebab. Oke. Ya, karena itu tadi dasarnya adalah autoimun. Autoimun yang Ya. tadi. Bisa jadi mungkin mengecat rambut pencetusnya saja, karena Ada apa bahan-bahannya namanya, ya. ada bahan-bahan kimia di situ. iya. Kemudian pada saat mengecat rambut itu mungkin dikeringkan. Dulu pasien saya ada yang dia mengalami alopecia areata setelah dia mencatok rambutnya. Oh, mencatok. Iya. Mencatat. Tapi mencatoknya cuman sekali, dan kebotakannya berlangsung terus. Nah, Baru pertama kali berarti iya, itu. dan itu kan nggak bisa disimpulkan bahwa mencatok itu mencetuskan alopecia areata. Tapi alopecia areata dasarnya adalah autoimun. Bisa jadi pada saat itu dia dicetuskan karena ada tindakan mencatok tadi gitu. Oke. Makasih. Nah, kalau misalnya kekurangan zinc itu terlibat nggak sih dok dalam perkembangan alopecia areata? Zinc itu salah satu unsur mineral yang diperlukan untuk membangun kekebalan tubuh. Ya. Oke. Jadi saya tidak
menyampaikan bahwa pasti bahwa kekurangan zinc itu pasti terjadi alopecia areata, tidak juga. Eh, Kekurangan zinc itu pasti berhubungan dengan alopecia areata, tidak juga, Tidak tapi bisa jadi. Oh, bisa jadi. Ya, jadi kalau misalkan defisiensi unsur mineral yang terlalu terlalu berat gitu ya, imunitas kita terganggu, terjadi cetusan untuk terjadinya autoimun, ya Oke. bisa jadi. Oh, Cuman bisa memang tidak bisa dikaitkan secara langsung. Tidak bisa dipastikan Iya, gitu ya, Dok. betul. Oke. Kalau untuk makanan dan minuman yang wajib dikonsumsi itu yang harus dihindari itu apa ya untuk kelainan alopecia areata ini? Alopecia areata sendiri karena memang dia penyebabnya autoimun, Iya. makanan atau minuman tentunya yang bisa membantu mengembalikan imunitas kita supaya lebih stabil gitu. Vitamin D gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein, Oh, protein. mengandung vitamin, Oh. vitamin D salah satunya. Karena memang vitamin D itu adalah salah satu vitamin yang bisa membantu memperkuat Oke. akar rambut. Kemudian untuk mineralnya tadi zinc, Zinc. bisa memperbaiki imunitas tubuh. Kemudian kalsium. Kalsium. Nah, itu bisa untuk digunakan untuk membantu ya, bukan mengobati saya bilang ya. Oh, Karena membantu. karena memang kalau autoimunitas itu sifatnya dibawa oleh gen kita. Iya nih. Jadi tidak ada yang bisa mengobati Hmm. karena itu melekat pada genetik, pada Iya. gen kita. Suatu saat mungkin akan membaik, bisa. Oh, bisa jadi ada Iya, kemungkinan. tapi suatu saat kambuh lagi Bisa ada juga. juga bisa. kemungkinan. Iya. Tapi kalau untuk pantangan sendiri berarti belum ada. Kalau untuk pantangan biasanya sih saya sarankan karena itu autoimun, maka makanan-makanan atau asupan yang mengandung radikal bebas. Radikal bebas itu zat-zat atau molekul-molekul yang di tubuh kita itu dianggap sampah dan bisa merusak kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, itu mungkin yang perlu dikurangi, dihindari. Contohnya apa sih, Dok? Contohnya makanan-makanan instan, Oh, oke. makanan-makanan yang mengandung Junk food gitu ya. pengawet, iya. Kemudian makanan yang banyak mengandung gula. Akhir-akhir ini kan banyak ya kafe Iya. bertebaran di mana-mana, makanan yang manis-manis. Nah, Oke. sebenarnya sampah-sampah itu nanti yang bisa merusak tubuh kita sendiri, Wah. yang kemudian mencetuskan autoimunitas, memperparah imunitas sendiri. Jadi, ya itu tadi bisa memperparah salah satunya alopecia areata. Nah, untuk alopecia itu sendiri bisa sembuh nggak sih, Dok? Nah, dan kapan sebaiknya kita itu pergi ke dokter gitu? Alopecia areata karena penyebabnya autoimun, Iya. saya kembalikan Kembali lagi ya, lagi ke autoimun ya. dan melekat pada genetik kita, Iya. tidak bisa sembuh, Tidak bisa sembuh. Oke. tapi bisa membaik. Bisa membaik tapi nanti bisa muncul lagi gitu ya, Dok? Ada kemungkinan muncul Kambuh lagi. lagi ya. Oke. Jadi apakah nanti seumur hidup, bisa nggak seumur hidup tidak muncul lagi? Bisa jadi, Oke. karena memang tidak bisa dipastikan. Siapa tahu metabolisme tubuh kita atau kondisi tubuh kita sangat baik sehingga autoimunnya tertekan. Jadi imunitas yang menyerang tadi itu, yang sifatnya memusuhi itu bisa ditekan Redha ya. serendah mungkin. Nah, bisa jadi gitu. Nah, bagaimana cara menekannya? Mungkin dengan pola hidup yang sehat, menghindari makanan-makanan yang bisa memicu radikal bebas tadi itu gitu. Mengurangi stres. Oh, namun untuk sembuh itu masih masih belum. Kalau autoimun kalau dikatakan sembuh tidak bisa ya. Karena bisa. kan ini maksudnya Genetik. kelainan Iya, ya, bukan genetik. penyakit ya. Iya, kelainan genetik. Jadi memang sudah melekat pada Berdiri gen kita. gennya. Gitu. Kapan Oke. harus ke dokter? Ya pada saat muncul gejala silahkan. Karena tadi tidak bisa diprediksi ya Iya. kapan bisa jadi dari kecil terus jadi luas. Nah, itu kadang-kadang waktunya juga Singkat ya. waktunya nggak bisa diprediksi. Oke. Untuk obat atau vitamin yang harus dikonsumsi nih, Dok, buat alopecia areata ini yang paling bagus tuh seperti apa ya? Kalau tadi yang berkaitan dengan akar rambut, vitamin D, zinc, kalsium gitu ya. Tapi kalau terkait dengan autoimunitas, karena tadi kaitannya sama radikal bebas ya, supaya sampah-sampah di tubuh kita itu
segera dibuang atau Iya. dilawan, maka kita butuh prooksidan. Nah, salah satu prooksidan itu adalah prooksidan itu yang melawan radikal bebas. Oke. Salah satu yang prooksidan itu yang bekerja sama dengan radikal bebas. Nah, untuk melawannya diberikan antioksidan. Salah satu antioksidan yang baik adalah vitamin C. Vitamin C ini yang kalau dari makanan sehari-hari otomatis buah-buahan, Iya. kemudian sayur-sayuran yang warnanya cerah gitu ya, warnanya kuning, warnanya oranye. Nah, itu banyak mengandung vitamin C. Itu cukup baik. Kalau untuk obatnya sendiri yang Untuk cocok, alopecia areata. iya. Kalau alopecia areata biasanya kita lihat derajatnya dulu Derajatnya. ya, dan usia berapa pasien yang terkena. Biasanya kalau usia anak-anak, obatnya mulai dari yang ringan berupa obat oles Oke. sampai beberapa terapi yang mungkin bisa kita lakukan injeksi. Oh, injeksi. Ya, disuntikkan obat di area yang pitak tadi. Pitaknya. Dan kalau pasiennya anak-anak biasanya kita hindari untuk injeksi karena bersifat traumatik. Oke. Jadi diolesi aja pakai obat Oke. oles. Oke. Nah, apakah ada nggak sih dok terapi yang dilakukan bagi penderita alopecia areata agar rambutnya tumbuh kembali? Nah, tadi kan disebutkan injeksi ya. Nah, selain itu mungkin apakah ada gitu terapi lain? Kan tadi katanya untuk anak-anak gitu kan masih tidak disarankan lah intinya. Kalau upaya yang dari dokter, yaitu tadi ya dikasih obat oles yang tujuannya untuk merangsang sistem imun di sekitar akar rambut. Jadi harapannya ada pertumbuhan dari akar rambut, kemudian dirangsang juga untuk obat-obatan yang bisa mengatur atau melebarkan pembuluh darah di sekitar akar rambut sehingga harapannya nutrisinya ke akar rambut yang sedang bermasalah ini meningkat sehingga pertumbuhannya bisa dipercepat. Oke. Kemudian tadi injeksi tadi ya, obat Iya, injeksi. injeksi tadi. Kalau upaya mandiri mungkin bisa dilakukan, pasiennya dianjurkan untuk berjemur karena vitamin D di kulit kita itu akan aktif kalau terpapar oleh sinar matahari. Oke. Jadi dianjurkan berjemur seminggu 2 kali antara jam 7 sampai jam 9 pagi, Oke. kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke. Karena itu pas mataharinya masih bagus gitu ya. Dok? Masih cukup aman. Masih cukup Iya, aman. ultravioletnya masih ultraviolet A, jadi ultraviolet B dan C-nya masih cukup minimal. Oke. Untuk wanita, rambut itu kan termasuk mahkota terindah gitu ya dok yang dimiliki. Tapi bagaimana nih cara mencegah kerontokan rambut yang berlebih agar tidak menyebabkan alopecia areata ini? Iya, mungkin saya sedikit luruskan dulu ya. Oke. Kerontokan rambut yang berlebih itu bisa jadi berbeda dengan alopecia areata. Iya, jadi kalau kerontokan rambut yang berlebih itu banyak faktornya sebenarnya, dan alopecia areata ini salah satu kelainan rambut aja yang penyebabnya autoimun. Oke. Nah, kelainan rambut yang lain yang ditandai dengan gejala kerontokan sebenarnya banyak gitu ya. Nah, tinggal kita pastikan apa penyebabnya. Kalau untuk menjaga tadi, karena untuk wanita merupakan mahkota ya, dari pola hidup dulu. Tadi sudah hidup disampaikan, iya pola hidupnya harus sehat, manajemen stres, kemudian pola tidurnya diatur karena tidur yang kurang itu juga memicu stres, kemudian pola makannya juga diperbaiki dengan asupan-asupan yang terutama bisa memperkuat akar rambut, tadi yang mengandung vitamin D dan kalsium, kemudian berjemur tadi, olahraga mungkin ya, istirahat yang cukup, plus mungkin upaya-upaya untuk yang selama ini mungkin banyak dilakukan ya, contoh ngecat rambut, kemudian catok. Upaya-upaya itu memang bisa untuk mempercantik rambut, tapi di satu sisi juga dapat menyebabkan kerontokan ya, karena akar rambutnya juga pasti akan ditarik-tarik, kemudian dipanasin gitu. Semakin sering tindakan itu dilakukan, maka upaya untuk menjaga juga harus lebih intens dong. Jadi perawatannya juga harus lebih intens. Iya, gitu. Jadi selain fisik, kesehatan mental juga gitu ya dok. Oh iya pasti. Oke. Nah, kalau
sekarang kan ada yang namanya transplantasi rambut kan ya dok. Mhm. Nah itu apakah itu hal yang baik nggak sih dok bagi penderita alopecia areata atau bahkan bisa membahayakan gitu dok untuk melakukan Transplantasi rambut sebenarnya bukan indikasi untuk alopecia areata ya. Oke. Alopecia areata karena secara teori sebenarnya folikel atau akar rambutnya dia masih baik dan kemungkinan tumbuh kembali masih Oke. sangat baik sebenarnya. Nah, transplantasi rambut itu biasanya diperuntukkan untuk kelainan rambut yang lain, Oke. yaitu alopecia androgenetik. Nah, yang ini juga kelainan yang diturunkan juga, Genetik. tapi memang menyebabkan kebotakan permanen. Oh. Nah, atau apa namanya, pattern baldness. Jadi membentuk kebotakan yang membentuk pola tersendiri. Oke. Kebotakan pada bapak-bapak, pada ibu-ibu Oh, biasanya iya. yang apa Yang- namanya? Oh, yang kayak Indro Warkop gitu ya. Ya, jadi memang kebotakannya itu genetik juga, tapi tidak didasari autoimun, karena memang secara genetik dia ditakdirkan untuk rambutnya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau itu biasanya memang indikasi dilakukan transplantasi Oke. rambut. Jadi diambilkan karena memang akar rambutnya dia jumlahnya pada usia tertentu dia akan berkurang. Mm-mm. Kalau alopecia areata kan akar rambutnya masih ada. Masih tuh. ada, Iya, dan bisa dipacu untuk tumbuh lagi. Sedangkan yang alopecia androgenetik dia akar rambutnya memang sangat berkurang pada usia tertentu. Mm-mm. Nah, itu yang ditanam lagi. Berarti kalau untuk kelainan yang penderita kelainan alopecia areata ini udah pasti dilarang ya, misalnya baru mau konsultasi untuk transplantasi rambut udah pasti tidak bisa gitu karena masih ada akarnya itu ya. Kalau dia berkonsultasi ke dokter yang tepat, saya rasa dia tidak akan disarankan Tidak transplantasi karena masih Oke. bisa untuk tumbuh lagi secara normal gitu. Paling mungkin dengan obat-obatan. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sasi Oke. atas waktu dan kesempatannya telah berbagi ilmu nih kepada Tribuners yang lagi ada di rumah. Jawaban dari Dokter Sasi ini tadi sangat lengkap sih, sangat lengkap dan terutama penjelasannya terkait alopecia areata ini ya. Semoga nanti bisa membantu Tribuners di rumah untuk memahami lagi dan meningkatkan awareness tentang kelainan alopecia areata ini. Nah, Tribuners mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Angelin dan teman saya Adeline. dengan Dokter. Sasi. Sampai ketemu kembali dalam podcast Malam Live Live. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.